Memahami proses dan tipe-tipe pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen. Control is not about limiting people's behavior, but about helping them be at their best. Demikian kata Henry Mintzberg, seorang pakar manajemen. Artinya, pengendalian manajemen merupakan fondasi penting dalam pengelolaan bisnis dari skala mikro hingga konglomerasi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert N. Anthony pada tahun 1965 melalui bukunya Planning and Control. Sementara sistem adalah a framework for analysis. Anthony menekankan pentingnya sistem pengendalian untuk mengolah kinerja dan hasil yang sangat berguna dalam konteks organisasi bisnis pada berbagai skala, dari mikro hingga konglomerasi. Sejarah perkembangan pengendalian manajemen di Indonesia, era tahun 1945 sampai 1965, itu fokusnya pada pengendalian administrasi sederhana. Sementara pada era 1966 atau 1998 yang sering kita sebut sebagai zamannya Orde Baru, pengembangan sistem pengendalian bersifat formal. Sementara sejak tahun 1998 setelah era reformasi sampai sekarang, fokusnya pada integrasi sistem pengendalian yang modern. Definisi pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah proses sistematis di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi secara efektif dan efisien agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengendalian, manajer dapat mengidentifikasi penyimpangan dari rencana, mengevaluasi kinerja, dan mengimplementasikan langkah korektif. Contoh, perusahaan teknologi menggunakan pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa setiap proyek pengembangan produk sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan. Komponen utamanya adalah sistem pengukuran kinerja, mekanisme evaluasi, sistem umpan balik, dan tindakan koreksi. Proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian dimulai dengan menetapkan standar, baik kualitatif maupun kuantitatif. Kinerja diukur secara berkala, lalu dibandingkan dengan standar. Jika ditemukan penyimpangan, tindakan korektif dilakukan untuk memastikan tujuan tercapai. Perencanaan strategis mencakup penetapan visi dan misi, analisis lingkungan bisnis, formulasi strategi, kemudian penyusunan program mencakup penentuan target operasional, alokasi sumber daya, pembuatan timeline. Penganggaran mencakup penyusunan anggaran detail, penetapan milestone, penentuan indikator kinerja, pengukuran dan evaluasi mencakup monitoring berkelanjutan, analisis variance, dan tindakan koreksi. Tipe pengendalian manajemen berdasarkan waktu dan tindakan. Pertama, pengendalian preventif. Di sini fokusnya adalah mencegah masalah sebelum terjadi. Proaktif, menghindari potensi penyimpangan dengan membuat sistem atau pelatihan. Contoh, pelatihan karyawan, panduan kerja, atau perangkat otomatisasi yang mencegah terjadinya kesalahan manusia. Kedua, pengendalian detektif. Fokusnya adalah mengidentifikasi penyimpangan atau masalah setelah terjadi. Sifatnya reaktif, menganalisa hasil untuk menemukan kesalahan. Contoh, audit keuangan bulanan atau inspeksi produk akhir. Ketiga, pengendalian korektif. Fokusnya adalah memperbaiki masalah setelah kesalahan atau penyimpangan ditemukan. Sifatnya reaktif, melibatkan tindakan perbaikan. Contoh, penyesuaian laporan setelah audit atau perbaikan mesin setelah kerusakan terjadi. Tipe pengendalian berdasarkan fokus operasional. Pertama, pengendalian hasil atau result control. Fokusnya pada hasil akhir, output dan outcome. Pengukuran berbasis kinerja, indikator kinerja utama atau KPI. Implementasi mencakup sistem bonus, insentif, atau penghargaan. Contoh, bonus karyawan berdasarkan pencapaian target penjualan. Dua, pengendalian tindakan atau action control. Fokus pada proses kerja dan tindakan spesifik. Implementasinya, penghapusan langsung, SOP, atau pembatasan wewenang. Contoh, supervisor memantau produksi untuk memastikan langkah diikuti dengan benar. Pengendalian personal atau personal control fokus pada individu melalui seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Implementasi, desain pekerjaan, program pelatihan. Contoh, rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. 4. Pengendalian budaya atau cultural control. Fokusnya pada nilai-nilai organisasi dan budaya kerja. Implementasinya melalui kode etik, penguatan budaya organisasi, dan nilai bersama. Contoh, program orientasi untuk menanamkan budaya perusahaan pada karyawan baru. Implementasi pada berbagai skala bisnis. Pada bisnis mikro dan kecil, mencakup pengendalian informal, supervisi langsung, sistem pencatatan sederhana. Sementara pada bisnis menengah, kombinasi formal dan informal. Sistem informasi terintegrasi dan menggunakan balance scorecard secara sederhana. Untuk korporasi dan enterprise, menggunakan ERP atau Enterprise Resources Planning, Advanced Performance Measurement, dan Risk Management System. Contoh, untuk mikro dan kecil, pemilik warung kopi memantau langsung pembuatan minuman untuk memastikan karyawan mengikuti resep standar. Kalau untuk skala menengah, restoran menggunakan POS untuk mencatat pesanan, mengelola stok, dan memantau penjualan secara real time. Sementara untuk skala korporasi, restoran menggunakan POS untuk mencatat pesanan, mengelola stok, dan memantau
memantau penjualan secara real time. Implementasi pengendalian manajemen di Indonesia, UMKM sering menggunakan pengendalian sederhana seperti pencatatan manual. Korporasi besar seperti perusahaan multinasional mengandalkan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mengintegrasikan pengendalian ke seluruh fungsi organisasi. Contoh, PT Astra Internasional, salah satu perusahaan multinasional terbesar di Indonesia, menggunakan sistem ERP untuk mengelola produksi, distribusi, keuangan, dan SDM. Selain itu, pengendalian berbasis KPI digunakan untuk memantau kinerja karyawan dan divisi secara real time, memastikan tujuan strategis tercapai. Tantangan dalam pengendalian manajemen. Tantangan utama dalam pengendalian manajemen adalah kompleksitas, terutama pada perusahaan konglomerasi. Selain itu, resistensi dari karyawan seringkali menjadi hambatan dalam implementasi perubahan sistem pengendalian. Contoh, implementasi sistem kontrol baru di perusahaan telekomunikasi sering menghadapi penolakan dari karyawan senior.